Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gua bakal merangkum light novel Tensura volume 13. Video ini adalah part 3 dari pembahasan volume 13. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya, jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini Rimuru dan bawahannya lagi mengawasi labirin dari ruang kontrol. Mereka tuh melihat dari awal penyerangan terhadap labirin. Rimuru sangat senang karena dia melihat ternyata pasukannya tuh sangat mudah mengatasi pasukan kekaisaran. Melihat secara keseluruhan hasil perang yang terjadi, Rimuru nggak yakin kalau ada orang dari kekaisaran yang bisa membunuh dia. Kekuatan orang-orang kekaisaran tuh paling kuat hanya mampu melawan Rimuru sebelum berevolusi jadi Demon Lord. Setelah jadi Demon Lord, untuk sejauh ini Rimuru masih belum melihat ada orang-orang kekaisaran yang bisa ngalahin dia. Gak lama ada telepati dari Ramirez. Ramirez cerita kalau ada orang-orang kuat yang akan memasuki labirin. Selain itu, ada dua orang dari dunia lain yang dikenal oleh Gadra, yaitu Michelle dan Raymond. Gadra meminta supaya Raymond dan Michelle tuh dimanfaatkan dan dijadikan bawahan. Kumara juga punya permintaan untuk turun tangan. Jadi, di antara orang-orang itu, ternyata ada orang yang menghancurkan negara Kumara di masa lalu. Jadi Kumara tuh mau balas dendam sama orang itu. Rimuru menyetujui semua permintaan dari bawahannya. Rimuru pun akan memisahkan lawan-lawan kuat supaya nggak ada dalam satu area. Jadi musuh-musuh kuat akan berpisah dan mendapatkan lawan yang berbeda-beda dari pasukan Rimuru. Saat ini, Raymond dan Michelle sedang kelelahan. Mereka tuh terpisah dari yang lainnya. Oh ya, mereka berdua ini emang sangat ingin memasuki labirin. Tujuannya untuk menyelidiki tentang keberadaan Gadra, Shinji, Mark, dan Zen. Walaupun Yuki udah melarang mereka untuk pergi, tapi mereka tuh tetap ngotot untuk pergi ke labirin. Dan sekarang mereka menyadari kalau monster labirin tuh punya kekuatan yang gila. Mereka saat ini bingung harus ngelakuin apa. Walaupun Kalgurio udah ngasih aksesoris yang bisa menghidupkan kembali orang yang mati di dalam labirin, tapi mereka tuh nggak percaya sama omong kosong kayak gitu. Mereka tuh nggak percaya karena aksesoris yang dikasih Kalgurio merupakan aksesoris tiruan yang dibuat oleh divisinya. Gak lama muncullah Gadra dan party Shinji di depan Michelle dan Raymond. Gadra dan party Shinji, mereka ceritain kenapa mereka tuh bisa ada di Tempest. Gadra mencoba meyakinkan Raymond dan Michelle kalau Tempest bukanlah musuh. Di sisi lain, Rimuru melihat kalau grup Adalman tuh sedang berhadapan dengan musuh yang kuat. Karena Sion, Diablo, dan Benimaru terlihat ingin bertarung, Rimuru pun merintahin mereka bertiga untuk berjaga-jaga kalau 10 terkuat labirin dikalahkan. Ketika mereka bertiga melihat kekuatan musuh, mereka yakin kalau Adalman, Albert, dan Naga Necromancer, mereka bertiga tuh gak akan bisa mengalahkan musuh yang sekarang sedang dihadapi. Itu terbukti karena ketiganya tuh sangat kesulitan dalam menghadapi musuh kali ini. Lawan mereka bertiga tuh termasuk dalam 100 pengawal kekaisaran. Di antaranya tuh ada Krishna yang merupakan peringkat 17, ada Reha peringkat 94, dan Bazan peringkat 35. Dan seperti yang diprediksi, Adalman, Albert, dan Naga Necromancer, mereka tuh dikalahkan oleh musuh yang merupakan pengawal kaisar. Saat ini, Minute merasa bosan karena melawan serangga-serangga yang lemah. Minute punya skill unik Surpressor. Berkat skillnya itu, dia mampu menciptakan hembusan angin dan membuat banyak serangga mati seketika. Minute sangat bosan karena monster labirin hanyalah sekumpulan monster lemah. Besoknya, Minute lanjutin perjalanan. Dan ketika Minute menghina monster-monster yang dia lawan, muncullah Apito dengan sangat emosi karena bawahannya disebut lemah. Minute juga menganggap kalau Apito hanya hewan lemah. Minute pun mulai menyerang dan Minute tertawa karena Apito sangat lambat. Sayangnya, yang Minute lihat itu hanyalah bayangan Apito yang tertinggal karena bergerak terlalu cepat.
Minute sedikit bersemangat karena Apito tuh bisa menghindar. Minute terus menyerang Apito dan Apito selalu menghindar. Akhirnya Apito sampai di ruang tahta miliknya. Minute terus menyerang dan Apito juga mulai menyerang. Tapi ternyata Apito tuh malah terkena serangan dari Minute dan Apito sangat kesakitan. Minute menganggap kalau Apito sama lemahnya dengan monster-monster yang selama ini dia lawan. Apito sangat marah karena telah diremehkan. Walaupun Apito kesakitan, Apito tetap ingin menang. Dia nggak mau ngecewain Rimuru yang sedang menonton. Minute terus menyerang Apito pakai gelombang dan Apito juga terus mencoba untuk menyerang. Selama beberapa jam, Apito kesulitan dalam melawan Minute. Apito dan Minute udah sama-sama kelelahan karena beradu kekuatan. Walaupun wajah Apito berlumuran darah, Apito bilang kalau dia bakal menang. Apito akan menghabisi Minute di serangan kali ini. Apito pun terbang ke atas. Minute terus menyerang pakai gelombangnya. Dan Apito terus menghindari sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Minute udah nyembunyiin gelombang tersembunyi. Dan ketika Apito menghindar, dalam hatinya Minute yakin kalau dia akan menang. Alasannya karena Apito tuh nggak bisa melihat gelombang tersembunyi yang dia lancarkan. Apito pun terkena serangan, tapi Apito juga berhasil melancarkan serangan racun kepada Minute. Keduanya imbang dan keduanya terluka. Minute senang karena dia tuh udah lama nggak bertarung dengan sengit. Gak lama, Minute mendengar suara yang sangat mengerikan. Ternyata itu adalah suara Zegion. Zegion bilang kalau Minute sangat layak untuk jadi lawannya. Walaupun Minute udah terluka, tapi Minute gak takut dan dia tuh mau menerima tantangan Zegion. Di masa lalu, tepatnya 20 tahun yang lalu, di masa itu ada negara monster dan negara itu telah dihancurkan oleh pasukan angkatan darat dari kekaisaran. Kumara dipenuhi amarah ketika mengingat masa lalu. Ibu Kumara dibunuh oleh orang bernama Kansas yang berasal dari kekaisaran. Sebagai bentuk kerjasama dengan Clayman, Kansas pun menyerahkan Kumara kepada Clayman. Kumara sangat membenci manusia dan dia tuh mengumpulkan semua kebencian. Semakin kuat kebencian Kumara, maka Kumara pun semakin kuat. Hal itu membuat Clayman sangat senang. Clayman udah memprediksi kalau Kumara tuh akan menjadi pasukan garis depan. Untungnya Kumara saat itu langsung dibawa oleh Rimuru dan Kumara melupakan semua kebencian miliknya. Di Tempest, Kumara merasakan kebahagiaan sesungguhnya. Tapi saat ini, Kumara dipenuhi lagi sama kebencian. Alasannya karena dia bertemu dengan pembunuh ibunya. Kansas dan Kumara akhirnya bertemu. Ternyata Kansas tuh masih ingat sama Kumara. Bagi Kansas di masa lalu, membunuh ibu Kumara adalah batu loncatan untuk jadi kuat. Kumara sangat marah mendengar ucapan dari Kansas. Kansas pun ngeluarin monster monyet dan ternyata itu adalah pelayan milik ibu Kumara. Kansas tertawa, monyet itu telah menjadi pelayan dari Kansas, jadi monyet itu nggak akan pernah mengingat masa lalu. Kumara juga ngeluarin kelinci dan tikus hitam. Kansas juga ngeluarin binatang yang sejenis. Kumara kaget karena Kansas bisa ngeluarin monster sejenis. Kansas juga dia memanggil Dark Tiger dan Dark Snake. Kansas bilang kalau Kumara mau selamat, maka Kumara tuh harus menjadi hewan peliharaannya. Kumara disuruh untuk mengkhianati Rimuru. Kumara pun ngeluarin monster-monster miliknya lagi. Sekarang total ada 8 binatang kuat yang dilepas Kumara dari ekornya. Kansas kaget karena Kumara tuh mampu ngeluarin banyak monster yang kuat. Tapi walaupun gitu, Kansas gak gentar dan yakin kalau monsternya lah yang jauh lebih kuat. 5 monster melawan 8 monster. Oh ya, Kansas ini punya skill unik yaitu Marauder. Dengan skillnya itu, ketika Kansas membunuh orang atau monster, maka Kansas bisa menciptakan replikanya berupa versi gelap dari orang yang dia bunuh. Dan replika itu punya kekuatan yang sama dengan yang aslinya. Intinya, semakin banyak Kansas membunuh orang yang kuat, maka semakin kuatlah replika-replika yang dimiliki oleh Kansas. Nah, saat ini Kansas tuh bisa memanggil banyak monster yang kuat. Alasannya, karena di masa lalu Kansas tuh pernah menghancurkan negara monster. Walaupun gitu, skillnya tuh punya kelemahan. Kansas gak bisa mereplika orang yang lebih kuat darinya.
Kumara nggak peduli sama kekuatan dari Kansas. Kumara pun dalam sekejap berdiri di belakang Kansas dan dia mau mencakar leher Kansas. Tapi Kansas berhasil menghindar. Kansas pun tersenyum dan dia mensaman ibu Kumara yang merupakan ekor 8. Kansas menyuruh ibu Kumara untuk membunuh Kumara. Dua monster Kumara dikalahkan dengan mudah. Kansas senang karena kalau Kumara kalah, maka dia tuh bakal mendapatkan kekuatan baru yang sangat luar biasa. Kumara ingat dengan latihannya bersama Hinata. Oh ya, selain Kumara, ternyata Apito juga dilatih sama Hinata. Oke, kembali lagi ke pertarungan. Kansas ini mau menusuk Kumara, tapi pisaunya langsung patah. Kumara pun menarik kembali monster-monster miliknya. 9 ekor Kumara bercahaya. Kansas kaget melihat Kumara. Kumara bilang kalau dia adalah monster ekor 9. Itu artinya Kumara lebih kuat dari ibunya. Kansas mundur dan terlihat ketakutan. Kumara juga dengan mudah mengalahkan replika ibunya. Kansas sangat ketakutan ketika senjata terkuatnya dikalahkan dengan mudah. Kansas mau memohon ampunan, tapi sebelum Kansas ngomong, Kumara langsung menebas Kansas dan Kansas pun hancur berkeping-keping. Saat ini, Minute tiba-tiba ada di suatu ruangan dan Minute bertemu dengan Krishna, Reiha, dan Bazan. Mereka pun mengobrol tentang monster-monster yang telah mereka kalahkan. Minute, Krishna, Reiha, dan Bazan, mereka tuh masih mengobrol. Walaupun mereka menang melawan monster, mereka mutusin kalau mereka harus mundur. Alasannya, karena mereka sekarang percaya bahwa monster-monster labirin abadi. Jadi nggak ada gunanya untuk terus bertarung. Gak lama muncullah Zegion. Ngelihat Zegion, Minute curiga kalau itu adalah Rimuru. Zegion ngeluarin haki atau aura Demon Lord. Zegion marah karena musuh mengira kalau Zegion adalah Rimuru yang maha agung. Minute dan yang lainnya bersiap untuk bertarung. Rimuru melihat Zegion. Rimuru menganggap kalau Zegion tuh udah setara atau bahkan kekuatannya tuh udah melebihi Benimaru. Benimaru nggak membantah hal itu. Benimaru tahu kalau kekuatan Zegion sangat luar biasa. Diablo juga kagum karena Zegion tuh jadi sangat kuat sejak dilatih oleh Veldora. Selain itu, 3 gadis iblis juga pernah menantang Zegion, tapi hasilnya mereka kalah. Sebenarnya di novel tuh nggak dijelasin apakah mereka kalah atau enggak, tapi secara tersirat dan ada juga kata-kata Testarossa sedih. Jadi gue nyimpulin kalau ketiga gadis itu kalah dari Zegion. Oke, balik lagi ke pertarungannya Zegion. Bazan mulai menyerang pakai kekuatan pedang yang sangat luar biasa, tapi Zegion menghentikannya dengan mudah pakai tangan kirinya. Zegion tanpa ampun langsung memukul tubuh Bazan. Armor Bazan hancur seketika dan Bazan pun langsung tewas. Itu terjadi hanya dalam waktu 3 detik. Zegion juga langsung membelah Reiha menjadi 2 dan Reiha langsung tewas seketika. Krishna dipenuhi amarah karena rekan-rekannya dibunuh dengan mudah. Krishna pun memakai kekuatan terkuat miliknya. Serangan itu harusnya mampu memotong segala jenis pertahanan. Sayangnya serangan itu nggak berguna di hadapan Zegion. Zegion ini memakai pertahanan absolut dari skill ultimate Uriel milik Rimuru. Dan itu tentunya adalah ulah Raphael, makanya Zegion tuh bisa pakai pertahanan absolut. Walaupun gak sekuat ketika Rimuru yang pakai, tapi seenggaknya itu udah cukup untuk membuat pertahanan Zegion jadi sangat kuat. Rimuru heran karena Zegion menjadi sangat kuat. Raphael bilang ketika Rimuru nyelamatin Apito dan Zegion, Rimuru tuh ngasih beberapa anggota tubuhnya untuk mereka, sehingga kekuatan Rimuru tuh bisa terhubung sama mereka. Nah, karena Zegion sangat berbakat, makanya Zegion tuh punya kemampuan yang mirip seperti Rimuru. Singkatnya, Zegion dengan mudah menghabisi Krishna dan Minute. Kurang dari 1 menit, Zegion mengalahkan semua musuh yang sebelumnya tuh berhasil mengalahkan beberapa anggota 10 terkuat labirin. Rimuru masih gak nyangka kalau Zegion tuh berubah menjadi makhluk yang sangat kuat. Saat ini, pasukan kekaisaran tuh hanya tersisa kurang dari 200.000 pasukan. Oh ya, Raymond sama Michelle, mereka tuh dikasih lihat melalui layar betapa mengerikannya monster-monster labirin. Dan mereka bersyukur karena mereka tuh ikut sama Gandra dan Shinji. Rimuru juga dapat laporan dari Zoe.
Zoe bilang kalau Krishna tuh hidup lagi berkat gelang kebangkitan. Dan sekarang Krishna ada di luar labirin. Rimuru masih diskusi dengan yang lainnya. Rimuru nyimpulin kalau Kansas, Minute, dan para pengawal kaisar, mereka tuh punya kemampuan yang melebihi Rimuru sebelum Rimuru menjadi Demon Lord. Jadi cerita Chloe tentang Rimuru terbunuh sebelum jadi Demon Lord, hal itu ternyata adalah fakta. Karena banyak orang kuat di kekaisaran yang kemampuannya tuh melebihi Rimuru sebelum dia menjadi Demon Lord. Untungnya di masa yang sekarang, Rimuru udah jadi Demon Lord. Makanya orang-orang kayak Kansas, Minute, dan para pengawal kekaisaran, hal itu sekarang bukanlah masalah bagi Rimuru. Bahkan bawahannya Rimuru udah cukup untuk mengatasi mereka. Walaupun gitu, Rimuru tuh nggak mau langsung tenang. Alasannya, karena Rimuru masih belum tahu kekuatan penuh dari kekaisaran. Rimuru dan bawahannya masih diskusi tentang menghadapi pasukan kekaisaran yang tersisa. Para bawahannya seperti Sion, Diablo, dan lain-lain, mereka tuh mau pada turun tangan dan membasmi para musuh. Mereka udah gatel pengen ikut berperang. Bahkan Momiji dan Arubis juga, mereka tuh pengen ikut bertarung. Mereka pengen berlomba-lomba ingin menjadi istri Benimaru. Dan mereka tuh mau menunjukkan kemampuan bertarung mereka. Arubis juga udah dikasih izin sama Milim. Makanya Arubis tuh datang ke Tempest bersama pasukannya. Intinya banyak bawahan yang mau menghabisi sisa musuh dari kekaisaran. Gak lama Rimuru dapat kabar dari Zoe. Zoe bilang kalau Trainee itu terlibat dalam sebuah pertarungan. Rimuru menyuruh Zoe untuk bantu Trainee. Rimuru pun nyuruh bawahannya untuk mengalahkan sisa-sisa dari pasukan kekaisaran. Gak lama, Raphael bilang kalau ada seorang pengkhianat. Rimuru pun mencari ke kota labirin untuk mencari pengkhianatnya. Di sana, Rimuru ngelihat ada Masayuki dan pasukannya. Mereka tuh emang ditugasin untuk menjaga kota labirin. Rimuru dan Masayuki mereka mengobrol. Gak lama, Bonnie bilang kalau pahlawan dan Demon Lord harusnya bermusuhan. Jadi, Bonnie pun mulai melantunkan sebuah mantra. Raphael mengkonfirmasi niat membunuh dari Bonnie. Bonnie mau menyerang Rimuru pakai pedangnya, tapi Benimaru dengan mudah menghentikan serangan Bonnie. Thunder, salah satu bawahan Masayuki, dia kaget karena Bonnie bisa pakai pedang. Itu artinya selama ini mereka tuh telah tertipu sama Bonnie. Thunder marah karena Bonnie menipu Masayuki. Bonnie bilang kalau dia cuma manfaatin Masayuki. Tujuannya supaya dia bisa mendekati Demon Lord. Rimuru mau turun tangan, tapi Benimaru bilang kalau dia tuh udah cukup dalam menghadapi Bonnie. Bonnie terus bilang kalau dia memanfaatkan Masayuki dari awal. Rimuru heran kenapa Bonnie bisa sangat percaya diri, padahal Bonnie sendirian. Raphael bilang kalau kemungkinan Bonnie nggak sendirian. Raphael juga mau konfirmasi bahwa Bakus dan monster kuat mereka tuh telah terbunuh oleh Jiu. Saat itu, Raphael langsung melakukan langkah darurat untuk langsung melindungi jiwa dari Bakus. Gak lama tiba-tiba ada kilatan cahaya hitam yang meluncur ke arah Rimuru, tapi Rimuru menghindarinya. Ternyata serangan itu berasal dari Jiu. Di sini ada juga Chloe kecil. Melihat Rimuru mau dibunuh, Chloe kecil pun berubah ke bentuk Chloe dewasa. Dan Chloe saat ini bersiap untuk bertarung. Bonnie dan Jiu pun mereka mulai serius. Dari liontin mereka muncullah cahaya. Penampilan mereka berubah drastis. Rimuru akhirnya tahu bahwa mereka berdua termasuk dalam 100 penjaga kaisar. Masayuki nggak percaya ternyata orang-orang yang dia percaya merupakan pengkhianat. Bonnie mulai menyerang Benimaru pakai pistol miliknya. Terlihat Benimaru masih dengan mudah mengatasi semua serangan dari Bonnie. Benimaru bilang kalau Bonnie sangat mengecewakan. Bonnie jadi kesal. Bonnie dan Benimaru pun jual beli serangan. Benimaru pakai pedangnya dan berhasil melukai Bonnie, tapi bukan luka yang fatal, dan Bonnie bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat. Gak lama, Benimaru juga mulai kesulitan dalam menghadapi Bonnie karena kekuatan Bonnie itu terfokus pada pertahanan. Di sisi lain, Chloe bertarung melawan Jiu. Jiu tuh menggunakan kabut beracun. Jiu terus melarikan diri dari serangan Chloe. Chloe kagum karena Jiu sangat ahli dalam melarikan diri.
Jiu bilang kalau serangan Chloe tuh bisa menembus pertahanannya, makanya Jiu tuh lebih baik melarikan diri. Jiu bilang tujuannya hanyalah untuk melindungi Bonnie. Ketika Bonnie udah menang, maka Bonnie dan Jiu bisa melawan Chloe. Rimuru kagum karena Bonnie dan Jiu bisa menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Bahkan Raphael tuh sampai nggak tahu kalau Jiu dan Bonnie tuh menyembunyikan kekuatan mereka. Gak lama Raphael ngasih tahu kalau Chloe gagal dalam memakai skill ultimate-nya. Dan sekarang Chloe berubah lagi jadi anak kecil. Chloe bilang ke Rimuru kalau dia tuh butuh waktu untuk mulihin kekuatannya kembali. Raphael juga mengkonfirmasi kalau dia udah berhasil menganalisa skill Bonnie dan skill Jiu. Intinya keduanya tuh punya skill yang sama. Skillnya itu lebih dari skill unik, tapi nggak bisa disebut skill ultimate. Intinya kemungkinan itu adalah kekuatan pinjaman dari seseorang. Rimuru pun membuat rencana untuk membantu Benimaru dan Chloe. Rimuru bakal minjemin Benimaru kekuatannya, dan Chloe akan dibantu Rimuru dalam memakai skill ultimate-nya. Benimaru mulai menyerang. Bonnie di sini terlalu percaya diri, dan dia sangat yakin kalau tebasan Benimaru tuh nggak bisa menembusnya. Sayangnya Benimaru udah dipinjemin kekuatan sama Rimuru, dan tebasan Benimaru pun berhasil menebas Bonnie, dan Bonnie pun mati seketika. Di sisi lain, Chloe dibantu sama Rimuru. Chloe pakai kekuatan menghentikan waktu, dan dia tuh dengan mudah membunuh Jiu. Sayangnya, Raphael mengkonfirmasi kalau Bonnie dan Jiu tuh masih hidup berkat gelang kebangkitan. Semua orang heran karena harusnya Bonnie dan Jiu tuh nggak pakai pedang. Thunder pun nunjukin kalau gelang mereka tuh dipakai di kaki, jadi nggak akan terlihat oleh mata. Benimaru dan Chloe terlihat sangat kesal karena musuh berhasil lolos. Rimuru dan Benimaru, mereka pun kembali ke ruang kontrol. Diketahui juga, ternyata yang melawan trainee adalah Laples. Laples saat ini babak belur oleh Zoe. Zoe nggak bunuh Laples, alasannya karena Laples tuh pengen ngomong sama Rimuru. Jadi saat ini, Laples tuh dibawa sama Zoe untuk bertemu Rimuru. Laples bilang kalau dia membawa pesan dari Yuki, tapi dia tuh selalu dihentikan. Pesan dari Yuki, Rimuru harus berhati-hati dengan orang bernama Jiu dan Bonnie. Laples lanjutin bacain pesan dari Yuki. Intinya, Yuki tahu dari Gadra bahwa Damrada adalah pengkhianat. Dan setelah menyelidiki Damrada, diketahuilah bahwa Jiu dan Bonnie adalah orangnya Damrada. Makanya, Laples tuh pengen buru-buru ngasih tahu Rimuru, tapi ternyata malah dihentikan. Jadi pesannya tuh terlambat. Trainee minta maaf karena ulahnya menyebabkan pesan penting datang terlambat. Di sisi lain, Kagurio tuh sangat jengkel karena udah 2 hari belum ada info dari pasukan elit yang telah memasuki labirin. Gak lama datanglah Miranda. Oh ya, Miranda ini adalah anggota Cerberus dan dia tuh diperintahin sama Yuki untuk mengawasi Kagurio. Miranda ngasih info ke Kagurio bahwa pasukan kekaisaran telah dimusnahkan dan yang tersisa hanyalah pasukan Kagurio yang sedang menunggu pasukan penakluk labirin. Miranda menyuruh Kagurio untuk segera mundur. Alasannya karena dia yakin pasukan penakluk labirin udah tewas. Kagurio nggak mau mundur. Alasannya karena dia tuh masih percaya dengan pasukan elit miliknya. Kagurio menyuruh Miranda untuk diam. Miranda juga bilang kalau gelang kebangkitan yang dikasih Kagurio kepada pasukan elit, gelang itu masih dalam tahap uji coba. Jadi Kagurio tuh jangan berharap sama sesuatu yang gak pasti. Kagurio terdiam. Dia tuh akhirnya menyadari kalau dia tuh sangat meremehkan Rimuru. Kagurio selama ini hanya waspada sama Veldora, tapi ternyata hal itu adalah kesalahan yang fatal. Walaupun gitu, Kagurio masih yakin kalau Minute akan berhasil mengatasi labirin. Gak lama datanglah Krishna. Krishna ngasih tahu kalau sebaiknya mereka tuh harus mundur. Krishna jelasin kalau dia ikut pasukan elit. Dan Krishna juga mengungkap identitasnya yang merupakan peringkat 17 dari 100 pengawal Kaisar. Krishna jelasin kalau orang-orang kuat yang Kagurio banggakan semuanya telah tewas dengan mudah di depan matanya. Kagurio melihat Krishna dan akhirnya Kagurio sadar kalau Krishna bisa hidup karena Krishna punya gelang kebangkitan yang asli. Jadi Gadra itu ngasih 2 gelang kebangkitan kepada kekaisaran. 1 gelang untuk diteliti, satunya lagi dikasih ke Kaisar. Nah, Krishna ini dapat gelang dari Kaisar.
Krishna tegasin yang membunuh mereka bukanlah 4 raja surgawi, melainkan 10 terkuat labirin. Kalguryo nggak percaya kalau di labirin tuh ada monster setingkat Demon Lord. Kalguryo nggak menyangka kalau Rimuru punya kekuatan tempur di luar logika. Semua pasukan tersisa juga shock mendengar kenyataan yang terjadi. Miranda juga ngasih laporan yang menghancurkan pasukan kekaisaran bukanlah Veldora. Yang mengalahkan pasukan kekaisaran adalah orang-orang yang punya sihir tingkat nuklir. Miranda masih belum tahu tentang identitas orang-orang yang punya sihir tingkat nuklir. Kalguryo mutusin untuk segera mundur. Gak lama datanglah Agera yang merupakan bawahan Carrera. Agera bilang kalau dia tuh nggak bisa membiarkan pasukan kekaisaran untuk mundur. Agera di sini mau negosiasi. Ada orang sombong yang nggak mau dengerin Agera dan orang itu langsung mati seketika. Semua orang shock karena Agera tuh bisa membunuh dengan cepat. Agera bilang sebaiknya pasukan kekaisaran menyerah. Kalau menyerah, mereka tuh bakal hidup. Tapi tentunya mereka harus jadi budak. Agera juga bilang kalau nggak mau menyerah, maka dalam waktu 1 jam, pasukan kekaisaran tuh akan dibantai. Kalguryo udah mengakui kekuatan Tempest dan dia tuh mencoba untuk negosiasi. Kalguryo bilang kalau jadi budak akan sangat sulit bagi mereka untuk menerimanya. Kalguryo nawarin kalau dia bakal bilang ke Kaisar untuk menjalin kerjasama dengan Tempest. Dengan gitu, gak akan ada lagi perselisihan di masa depan. Kalguryo tuh udah sadar kalau dia kalah telak, makanya dia tuh mencoba untuk negosiasi. Agera bilang Kalguryo tuh gak berhak untuk ngasih pilihan. Pilihannya tuh udah ditentuin dari awal, jadi budak atau mati. Setelah ngasih peringatan, Agera pun pergi. Setelah diskusi, Kalguryo mutusin untuk lanjutin berperang. Lebih baik berperang daripada jadi budak. Miranda bilang kalau dia nggak tertarik ikut bunuh diri, jadi Miranda tuh bakal pergi. Gak lama datang juga Bonnie dan Jiu. Melihat mereka, Kalguryo menjadi semakin percaya diri. Di sisi lain, pasukan Momiji dan pasukan Arubis udah siap untuk bantai musuh. Gerudo bingung pasukan mana yang akan dibantu olehnya. Gerudo juga melihat Carrera yang udah siap di atas langit. Carrera mau mencoba sihir barunya dari atas, tapi dihentikan sama Agera. Agera bilang kalau perjanjiannya tuh butuh waktu 1 jam, jadi Carrera nggak boleh menyerang walaupun hanya untuk latihan. Tapi ternyata pasukan kekaisaran tuh bergerak lebih dulu sebelum 1 jam, dan Carrera nggak mau menahan dirinya. Agera ini walaupun bawahan Carrera, dia tuh suka menasehati Carrera. Agera bilang kalau saat ini Carrera melayani Rimuru, jadi Agera harus sering ngasih nasihat kepada Carrera supaya nggak bertindak gegabah. Carrera yang pada dasarnya jarang memakai akal sehatnya, saat ini Carrera tuh malah semakin menggila. Carrera berencana untuk menghancurkan musuh dengan sihir tingkat nuklir yang disebut dengan Gravity Collapse. 80% dari 200.000 pasukan musuh telah disapu bersih karena kekuatan super gravitasi dari Carrera. Agera menyesal karena menasehati Carrera. Awalnya Carrera tuh gak mau pakai sihir tingkat nuklir, tapi setelah dinasehati, ternyata Carrera malah pakai sihir itu. Dalam hatinya, Gerudo tertawa ketika melihat kegilaan Carrera. Pasukan kekaisaran juga kocar-kacir melihat sihir yang gila. Pasukan Sion, pasukan Gerudo, pasukan Momiji, dan pasukan Arubis, mereka tuh mulai menyerang musuh yang tersisa. Pasukan Momiji ngeluarin sihir yang mirip seperti hujan api, dan itu menghanguskan banyak pasukan. Di sisi lain, Kalguryo frustasi dengan laporan bahwa pasukannya tuh dimusnahkan oleh gravitasi dan hujan api. Kalguryo menangis, hatinya tuh sangat hancur. Kalguryo mutusin untuk segera menyerah dan jadi budak. Kalguryo berharap kalau Miranda berhasil melarikan diri, dan Miranda tuh ngasih info kepada Kaisar tentang kekalahan telaknya. Gak lama datanglah Diablo. Kalguryo melihat kalau aura Diablo tuh jauh lebih kuat dari Clayman, dan mereka mutusin untuk gak melawan Diablo. Diablo ngasih lihat jasad Bonnie dan Jiu. Semua orang kaget karena orang-orang 1 digit dari pengawal kekaisaran telah dikalahkan oleh Diablo. Mereka semua semakin putus asa, tapi walaupun gitu, ada orang bodoh yang gak tahu situasi, dan orang itu menantang Diablo.
Kaguryo kesal karena orang itu nggak menyadari betapa mengerikannya aura Diablo. Hanya dengan jentikan jari, Diablo memusnahkan semua pasukan yang tersisa termasuk Krishna. Bahkan Kaguryo juga hanya bisa menangis sebelum kematiannya. Oke, jadi Diablo disuruh untuk gak membiarkan musuh untuk kabur. Diablo melawan Jiu dan Bonnie. Bagi Diablo, kekuatan mereka berdua sangat kuat, tapi itu masih belum cukup untuk mengalahkan Diablo. Diablo pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Miranda melihat itu semua dan Miranda cerita kalau dia tuh adalah anggota Cerberus. Karena Miranda adalah bawahan Yuki, Miranda pun dibiarkan untuk pergi. Sekarang, Yuki dan Rimuru tuh punya hubungan yang netral, jadi Diablo tuh gak mau membuat kesalahan dengan membunuh Miranda. Diablo pun menuju camp utama dan dia membunuh semua musuh termasuk Krishna. Kaguryo teriak sangat keras dan dia tiba-tiba merasakan kalau kekuatannya meningkat. Kekuatan itu adalah kekuatan pinjaman dari Kaisar. Kekuatan Kaguryo sekarang hampir setara dengan True Demon Lord. Senjata Kaguryo juga berubah drastis jadi senjata tingkat mitos. Kaguryo yakin kalau dia sekarang akan menang dan Kaguryo pun menusuk Diablo. Tapi ternyata itu nggak ngefek bagi Diablo. Kaguryo kaget karena Diablo nggak mati. Diablo bilang Kaguryo tuh belum bisa menguasai kekuatan pinjaman dari Kaisar. Makanya serangan Kaguryo tuh nggak ada efeknya. Diablo pun langsung membunuh Kaguryo dan mengambil jiwanya. Saat ini Kaguryo terbangun dan dia tuh sangat kebingungan. Dia juga melihat gadis berambut biru. Kaguryo juga melihat Krishna, Bonnie dan Jiu yang terbangun dalam kondisi kebingungan. Gadis berambut biru mulai mendekati Kaguryo dan gadis itu bertanya tentang keadaan Kaguryo. Kaguryo hanya terdiam. Kaguryo bertanya kenapa dia masih hidup, padahal seharusnya dia tuh udah mati. Kaguryo juga bertanya tentang keberadaan iblis yang jahat. Gak lama datanglah Diablo. Diablo bilang kalau Kaguryo harusnya gak boleh kasar kepada Rimuru. Rimuru pun jelasin kalau pasukan kekaisaran harusnya udah mati dan sekarang mereka tuh dibangkitin kembali sama Rimuru. Diablo bilang teknik kebangkitan Rimuru memang sangat luar biasa. Diablo berharap semua orang memuja Rimuru. Rimuru pun memperkenalkan dirinya. Kaguryo masih gak ngerti kenapa Rimuru membangkitkan kembali musuh yang telah mati. Rimuru bilang orang-orang yang bangkit kembali akan dijadikan pion oleh Rimuru. Jadi sejak Raphael bangkitin Sion dan yang lainnya, Raphael tuh ngembangin skillnya dan akhirnya Raphael tuh bisa membangkitkan 700.000 pasukan. Hanya segitu yang bisa dibangkitkan oleh Raphael. Alasannya karena orang-orang yang terkena serangan sihir dari 3 gadis iblis, tubuh mereka tuh hancur dan jiwanya juga hancur. Jadi mereka yang kena sihir nuklir dari 3 gadis iblis, mereka tuh nggak bisa dibangkitkan. Tapi walaupun gitu, pasukan kekaisaran yang telah bangkit, mereka tuh kehilangan semua kekuatan dan skill mereka. Jadi mereka tuh udah gak bisa bertarung. Walaupun gitu, beberapa dari mereka tuh senang karena bisa bangkit kembali. Dan beberapa dari mereka juga mulai menyembah Rimuru, termasuk Kaguryo dan Krishna. Mereka tuh menyembah Rimuru. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.